حي ويحق الحق وابتدع الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يهدي إلى أنزل الرشد فما يريد يشفي مرضي وتعالى مرضي أكثر المعنى ويحبب الناس جميعا وعبد الأدواء كل من أدواء لينظر ما كان حيا ويحق حقا يبدل الباطل من الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam syekhil islam Ahmad bin Ali bin Hajaril Asqalani wa usulihi wa furu'ihim, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat Jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin. Wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat.
dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur. Sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjut dengan sama-sama menuntut ilmu. Kira-kira menuntut ilmu penting atau tidak? Lebih penting mana, ilmu atau ibadah? Lebih penting ilmu. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Rasul pernah mengatakan, kana rajulun yusolli sittina sanah walam tuqbal lahu sholah. Ada seseorang yang sudah sholat selama 60 tahun, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, wa yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan, sholatnya tanpa ilmu. Jadi percuma Pak, sholat tanpa ilmu. Di dalam hadis ini disebutkan ada orang yang sudah sholat selama 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena sholatnya tanpa ilmu, nggak pernah ikut pengajian, tidak tahu rukun dan syarat daripada sholat. Banyak orang yang ketika sholat auratnya terbuka. Saya pernah sholat di belakang seseorang yang pakai baju pendek dan pakai celananya sih celana panjang tapi bajunya baju pendek. Begitu ruku maka bajunya ketarik ke atas, celananya ketarik ke bawah. Kira-kira apa yang nampak ketika itu? Aurat. Bahasa Sunda nama bujur, belahan naon tah? Iya. Kelihatan ya. Kira-kira sholatnya batal atau tidak? Batal, karena auratnya terbuka. Itulah konsekuensi sholat tanpa ilmu. Sholatnya tidak sah. Begitu pula perempuan banyak yang sholat pakai mukena, tapi dia menjadikan mukenanya sebagai tempat sujud. Mukena kan panjang ya. Ketika dia akan turun sujud, dia hamparkan mukenanya sehingga dia sujud di atas mukena. Sah tidak sujudnya? Tidak sah. Ya, itulah ketika seseorang sholat tanpa ilmu, sholatnya tidak sah. Begitu pula ketika seseorang ikut jamaah, imam sudah ruku, dia baru takbir, dia turun ruku, imam naik, jadi bersimpangan. Imamnya naik ke i'tidal, dia turun ke ruku. Kira-kira makmum tersebut dapat rakaat imam atau tidak? Tidak dapat rakaat imam Pak. Ya, makanya nanti di akhir sholat dia harus menambah 1 rakaat. Tapi kan masalah seperti ini masih banyak yang belum tahu. Imam lagi ruku, dia takbir, kemudian dia turun ruku, imamnya naik, bersimpangan. Dia kira dia mendapatkan rakaat si imam, padahal tidak dapat. Salamnya bareng si imam, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Begitulah ketika seseorang beribadah tanpa ilmu, ya. Karena hitungan makmum mendapatkan rakaat si imam adalah ketika makmum mendapatkan rukunya imam. Imam masih ruku, kemudian makmum takbir dan langsung ruku. Imam masih ruku, maka si makmum mendapatkan rakaat pertama.
Tapi kalau seandainya makmum turun ruku, imamnya naik i'tidal, bersimpangan, maka si makmum tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kan hal-hal seperti ini masih banyak yang belum tahu, Pak. Betul ya? Saya ketika jadi makmum beberapa kali mendapati hal seperti itu. Makmum masbuk, baru ruku, imam naik, itu makmum nggak nambah rakaat lagi. Ya, banyak kasus-kasus seperti itu, banyak peristiwa seperti itu. Kenapa? Karena mungkin orang tersebut jarang ikut ngaji. Nah, ini pentingnya ngaji nih. Ngaji itu memperbaiki ibadah kita. Ngaji itu memberitahu kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Ngaji memperbaiki rumah tangga kita. Ngaji memperbaiki akhlak kita. Makanya kata Nabi, ala tarta biryadil jinan, tidakkah kalian mau mampir di taman surga? Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasul? Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasul? Kata Rasul, yang dimaksud taman surga adalah halakoh pengajian. Kenapa? Karena di pengajian semua dibahas. Masalah spiritual dibahas, masalah sosial dibahas. Makanya orang yang hadir pengajian, Pak, itu masalahnya selesai. Minimal masalah ibadah ya, minimal dia tidak buta tentang masalah ibadah, hubungan dia dengan Allah. Saya di pengajian buka masalah muamalah, bagaimana perdagangan yang benar, bagaimana hukum pinjam meminjam, apa itu riba, hukum menanam saham, hukum jual beli online, hukum pegadaian, dan lain sebagainya. Banyak para pengusaha yang merasa masalahnya selesai ketika hadir di pengajian yang membahas masalah muamalah. Saya buka kajian tentang pernikahan, banyak yang hadir yang rumah tangganya bermasalah. Setelah hadir pengajian, mereka mengatakan selesai masalah rumah tangga kita, ya, dan masalah-masalah yang lainnya. Makanya Nabi mengatakan bahwa pengajian itu seperti taman surga. Kenapa? Indah, bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jadi banyak orang yang masalahnya nggak selesai di luar, tapi ketika ikut hadir di majlis, di pengajian, maka tidak lama masalahnya selesai. Karena sepaling-paling baik penyelesaian masalah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi lebih penting mana? Ibadah atau ilmu? Ilmu dulu baru ibadah, ya. Nah, maka beruntung di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Oleh karena itu sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam baginda Nabi besar Muhammad. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab hadis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif tarhibul mar'ati antas ala zaujaha at-talaqa min ghairi ba'sin. Peringatan bagi seorang wanita
agar tidak menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosa seorang wanita, yaitu ketika dia menggugat suaminya, meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara agama. Ada satu hadis yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar pada pembahasan kali ini. An Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Thauban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ro'atin sa'alat zaujaha tolaqoha. Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang jelas yang dibenarkan secara syariat, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya untuk mencium wangi surga. Jangankan masuk surga, wangi surga pun diharamkan oleh Allah agar untuk dia mencium wangi tersebut. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 ulama hadis. Yang pertama Al-Imam Abu Dawud, yang kedua Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan. Yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan yang keempat diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan beliau memvalidasi atau mensohihkan hadis tersebut. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Hadis ini membahas tentang dosa besar seorang wanita. Apa? Yaitu meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas. Tapi jika alasannya jelas, maka tidak jadi masalah. Dipersilahkan, diperbolehkan kepada seorang wanita untuk menggugat cerai suaminya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, langsung saja kita visualisasikan. Jika seorang istri meminta cerai kepada suaminya, pertama kita harus analisis, kita selidiki apakah si istri ini meminta cerai karena ada sebab atau tanpa sebab. Jika dia meminta cerai tanpa ada sebab sama sekali, atau karena ada sebab tapi sebab yang tidak diperbolehkan oleh syariat, maka si perempuan itu akan masuk dalam kategori hadis ini. Diharamkan oleh Allah baginya untuk mencium wangi surga. Makanya ketika menikah, ini khusus anak muda nih, anak muda yang ingin menikah, maka jangan jadikan cinta sebagai alasan utama untuk menikah. Karena kalau cinta dijadikan pondasi menikah, dia akan berpisah dengan alasan sudah tidak cinta lagi. Betul ya? Coba lihat rumah tangga artis, pacaran 3 tahun, nikahnya cuma 3 bulan. Pacaran 7 tahun, nikahnya cuma 7 bulan. Selesai. Ditanya, kenapa Anda memilih bercerai? Alasannya karena kita sudah tidak cocok lagi. Nah,
Jadi menikah karena cocok, berpisah pun karena sudah tidak. Jadi jangan pernah menjadikan cinta sebagai alasan utama untuk menikah. Kenapa? Cinta itu adalah pondasi yang sangat rapuh. Karena yang namanya hati yataqallab, gampang untuk berubah. Pepatah Arab mengatakan, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna bagidoka yaumamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini dia orang yang paling kau cinta, tapi besok dia menjadi orang yang paling kau benci. Banyak nggak yang begitu Bapak Ibu? Banyak. Hari ini temenan, bestian, sahabatan, besoknya musuhan luar biasa, Pak. Ya. Kenapa? Karena al-qalbu yataqallab, hati atau perasaan itu gampang sekali untuk berubah. Kemudian pepatah Arab ini memberikan pesan lagi, wa abgid aduwaka haunan ma asa an yakuna habibaka yaumamma. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini dia orang yang paling kau benci, tapi di hari esok dia menjadi orang yang paling kau cinta. Banyak gak yang begitu? Banyak. Awalnya musuhan, tapi di kemudian hari jadi besanan. Betul ya? Ada anak laki datang ngelamar anak perempuan bapak. Bapak tanya, maneh anak saha? Anak Haji Anu. Buset, eta mah musuh aing cenah. Musuh aing eta mah. Tapi apa daya, Pak? Dua anak sudah saling jatuh cinta. Bapak dirayu sama anak bapak, Pak. Masa lalu biarlah berlalu, zaman baheula ngaranna ge, Pak. Ayeuna mah kudu kumaha tuh? Eneng jeung manehna geus saling mencintai. Hati bapak luluh, lamarannya diterima, musuh jadi besan. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Al-qalbu yataqallab, hati gampang berubah. Makanya jangan menjadikan cinta sebagai alasan utama untuk menikah. Karena apa? Konsekuensinya nanti akan berpisah dengan alasan sudah tidak cinta lagi. Jadi menikah itu alasannya karena apa? Karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kata Allah nikah, nikah. Kata Rasul nikah, nikah. Juga yang kedua, kita jadikan menikah sebagai tameng untuk melindungi diri kita dari perbuatan dosa besar, yaitu perbuatan zina. Diniatkan itu, saya menikah agar saya tidak berzina. Saya menikah untuk menjaga kehormatan agama saya. Saya menikah untuk mendapatkan anak keturunan. Niat menikah yang betul itu seperti itu. Menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasul, dan ingin melindungi diri dari maksiat besar. Kalau niatnya itu, kalau motivasinya Allah, niscaya rumah tangga awet. Karena pondasinya kuat. Ketika berumah tangga yang menjadi pondasinya adalah agama, perintah Allah dan Rasulnya, maka rumah tangga itu akan kuat, Pak. Diterpa badai masalah besar, masalah sosial, masalah kesehatan, rumah tangga akan kokoh. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Tapi kalau rumah tangga cuma masalah cinta, ya Allah, cepet kelar, Pak. Rumah tangga itu kelar. Yang namanya rasa gampang berubah, betul nggak? Melihat istri sebelum nikah montok luar biasa, habis nikah kembung masuk angin, Pak. Kalau cuma hanya cinta fisik, ketika fisiknya berubah, cinta akan hilang, betul. Begitu pula seorang wanita bersedia dinikahi oleh seorang pria kaya, tapi setelah menikah dia bangkrut. Apa yang terjadi? Gugat cerai. Kenapa? Karena menikah motivasinya ketika hartanya hilang, rumah tangga akan hancur.
hilang bersama hilangnya harta tersebut. Ya. Nah, jadi ketika istri minta cerai, dilihat dulu sebabnya. Ini sebabnya kira-kira apa? Apakah dia menggugat cerai kita sebagai suami karena sebab atau tanpa sebab? Kalau ada sebab, dilihat sebabnya apa. Apakah cuma karena masalah ekonomi atau masalah yang lainnya? Ya. Nah, ini seorang istri ya. Jadi seorang istri PR-nya adalah jangan pernah minta cerai kepada suami jika sebabnya tidak jelas. Tapi kalau sebabnya jelas, suaminya sering KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Atau misalkan suaminya itu tidak pernah memberi nafkah, menyia-nyiakan keluarganya, jalan pergi bersama wanita lain, anakna pamajikana tara di paraban. Ya, kalau alasannya jelas Pak, maka silahkan istri langsung datang ke KUA, bilang KUA, suami saya KDRT, KUA, suami saya tidak pernah memberi nafkah. Nanti KUA akan mencarikan solusinya. Oh ya sudah, gugat saja, gugat, jatuh talak. Nah, kalau gugatannya seperti itu, artinya ada sebab yang jelas, maka seorang perempuan tidak akan masuk dalam larangan hadis tersebut. Karena hadis ini Pak, peringatannya cukup keras. Perempuan yang berani meminta cerai kepada istrinya tanpa sebab, maka diharamkan baginya untuk mencium bau surga. Ada seorang anak muda datang ke saya, Pak Ustadz, ini udah galau nih Pak mukanya. Pak Ustadz, kenapa? Masalah rumah tangga, Tat. Bini saya minta cerai. Akhirnya saya bilang, sebabnya karena bini antum sering gaul sama janda ya. Loh, kok Ustadz tahu katanya? Janda standar TikTok kan? Lah, kok Ustadz tahu? Emang begitu, saya bilang. Janda itu penyakit dan menular. Kalau seorang wanita yang bersuami kemudian bergaul dengan janda cerai, janda standar TikTok, saya disclaimer dulu ya, enggak semua janda seperti itu Pak. Banyak janda yang solehah, banyak janda yang ngerti agama. Tapi yang sedang saya bahas adalah janda yang tidak ngerti agama. Janda standar TikTok itu janda penyakit menular Pak. Kalau seorang wanita yang memiliki suami bergaul dengan janda tersebut, enggak lama pasti dia jadi janda Pak. Dihasut sama itu janda agar dia jadi janda juga. Ya, ngapain punya suami ribet, mending kayak saya. Ya, bebas. Nyari duit gampang, bisa menghidupi diri sendiri, tinggal live TikTok. Ya, buka-buka baju dikit banyak yang nonton bapak-bapak. Dari jumlah banyak nonton kita dapat duit. Kita bisa hidup mandiri tanpa butuh seorang lelaki. Dihasut Pak. Akhirnya apa? Termakan hasutan, apalagi suaminya kere, jarang ngasih duit. Maka seorang wanita yang bersuami, dia bergaul dengan janda, lihat, gak lama dia pasti jadi janda. Beda sama duda. Duda kalau gaul sama bapak-bapak yang masih punya istri, pasti gak lama itu duda kawin lagi. Betul Pak? Duda itu nggak bakal apa? Ya aman lah duda itu ya. Duda itu nggak menular, tenang. Duda tidak menular. Ya, beda sama janda. Janda itu bisa menular. Ya, maka kalau bapak punya istri gaul sama janda cerai, janda standar TikTok, jauhin Pak. Ya. Jangan dibuat istri bapak gaul sama janda standar TikTok itu. Kasihan. Nanti satu ketika dia pun bisa minta cerai sama bapak.
Cuman sekali lagi saya disclaimer ya, ini bukan tentang janda solehah, ini bukan tentang janda yang ngerti agama, tapi ini janda yang jauh dari agama dan standarnya standar TikTok. Hati-hati ya. Nah jadi seperti itu ya, karena secara psikologi begini Pak, perempuan semakin banyak duit semakin tidak membutuhkan lelaki, tapi sebaliknya laki-laki semakin banyak duit, nah paham sendiri kan, kalau laki-laki banyak duit apa yang akan dia lakukan? Dia nakal, dia cari yang haram. Dia tidak nakal, ya dia cari yang halal. Laki-laki itu beda Pak. Perempuan punya duit, lihat, gak butuh laki-laki. Tapi laki-laki punya duit, semakin butuh kepada perempuan. Ya, betul. Nah, itu yang pertama. Ya, kita lihat dari sisi si wanita. Si wanita menggugat cerai suaminya, terkadang karena sebab, terkadang tidak karena sebab. Sekarang kita bahas suaminya. Sebagai seorang suami, ketika mendapatkan gugatan cerai dari istri atau permintaan cerai dari istri, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita menerima gugatan tersebut? Bagaimana sikap kita menerima permintaan cerai tersebut? Pertama Bapak, ketika istri kita meminta cerai kepada kita, kita introspeksi diri dulu. Kira-kira kesalahan ada di pihak siapa? Kalau kesalahan di pihak kita selaku suami, maka kita harus introspeksi diri dan mau berubah. Ditanya, Neng, kenapa sih minta cerai? Nanti dia bakal nyebutin, abang begini, 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 begini. Ayo, ya sudah, abang akan merubah sikap abang kepada Neng. Yang tadinya nggak perhatian jadi perhatian, yang tadinya galak jadi baik. Jadi kalau kesalahan terdapat pada kita selaku suami, maka harus berani berubah. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillah bainahuma. Harus ada prinsip islah, memperbaiki diri. Itu kalau kesalahan pada suami, Pak. Jangan gengsi mengaku salah kepada istri. Kemudian kalau seandainya kesalahan terletak pada istri, maka kewajiban bapak adalah menasehatinya. Neng, kamu itu istri saya, kamu itu tanggung jawab saya, dan saya adalah imam dalam rumah tangga, ya. Maka kamu itu harus nurut, harus taat kepada saya. Nasehati, Pak. Kalau setelah dinasehati berubah, alhamdulillah, itu memang yang kita inginkan. Tapi kalau seandainya setelah dinasehati tidak berubah, maka ada tahap kedua. Apa? Yaitu pisah ranjang. Biasanya bapak tidur malam bareng sama istri, maka di malam itu jangan tidur bareng istri. Tidur di ruang tengah tidur di rumah saudara, intinya pisah ranjang, biar istri merasakan bagaimana tidur sendirian. Mudah-mudahan istri bisa berubah. Tapi kalau tidak berubah setelah pisah ranjang, maka tahap yang ketiga adalah pukul. Tapi kata para ulama dengan syarat, memukulnya itu dengan niat takdim, mendidik, dengan niat tarbiyah. Di dalam Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin menukil perkataan Imam Bulqini. Kata Imam Bulqini, pukulnya itu di tempat yang tidak menyakitkan, seperti pantat, paha. Itu kan nggak sakit kalau dipukul, Pak ya. Ya peres doang lah seetik. Artinya tidak membuat cedera, tidak membuat luka.
Beda kalau kita memukul di wajah, memukul di badan, haram, tidak boleh. Seorang suami ketika dia harus memukul istrinya, maka pukullah di tempat atau di anggota tubuh yang tidak membuatnya cedera. Di pantat, di paha, pukul daerah situ, Pak. Mudah-mudahan istri sadar, berubah. Kalau istri masih tidak berubah, maka baru tahap keempat, yaitu perceraian. Dinasehatin sudah, pisah ranjang sudah, dipukul sudah, maka yang keempat, jatuhkan talak kepada istri. Ketika bapak menjatuhkan talak kepada istri, maka ucapkan kalimat talak yang jelas. Wahai istriku, aku jatuhkan talak 1 kepadamu, yang jelas. Atau wahai istriku, sekarang aku ceraikan dirimu, yang jelas. Jangan sampai suami mengeluarkan kata-kata yang gak jelas. Pulang kamu ke rumah orang tua kamu, atau beresin baju kamu, pulang sono ke rumah orang tua. Itu kan gak jelas, Pak. Nanti jadi konflik ke depannya. Ini sering terjadi karena suami mengucapkan ucapan yang tidak jelas, akhirnya istri pulang ke rumah orang tua. Suami niat ngejemput, kata istrinya, lah bukannya kita udah cerai. Kata suami, lah saya tidak pernah merasa menceraikan. Lah kemarin bilang apa? Apa maksudnya ngusir saya? Apa maksudnya menyuruh saya untuk pulang ke rumah orang tua saya? Bukankah itu cerai? Kata istri. Kata suami, enggak, saya cuma ngusir aja. Jadi konflik, Pak. Ya. Maka ketika bapak ingin menceraikan istri, ucapkan dengan kata yang jelas, kata yang sorry. Wahai istriku, aku jatuhkan talak 1 kepadamu. Wahai istriku, aku ceraikan kau. Setelah itu bapak anterin ke rumah orang tuanya. Biarkan si istri merasa jadi janda itu nggak enak, diomongin keluarga, diomongin tetangga, het mana nama geus randa cenah, diceraikan ku salakina, masalah naon meureun, nggak enak jadi janda. Seminggu pertama, wah udah mulai gelisah. Minggu kedua, ya Allah nggak enak jadi janda. Biarkan, Pak, sang istri merasakan betapa tidak nikmat, tidak nyamannya menjadi janda. Udah seminggu, udah 2 minggu, bapak mulai SMS, Neng, gimana kabarnya? Kalau dia ngebales dengan balasan yang baik, berarti tandanya dia pengen rujuk. Ya, pengen rujuk. Alhamdulillah, Neng baik-baik aja. Gimana? Udah mamam atau belum? Waduh, bahasanya gimana? Padahal sebelum diceraiin mah buset bahasanya, Pak. Bisa gerdarna. Masya Allah, lembut ini bahasanya. Ini apa? Ini mengindikasikan si perempuan ingin melakukan pembenahan dalam rumah tangganya. Kalau bapak sudah dirasa istri mau balikan, mau rujuk, maka langsung jemput ke rumah orang tuanya. Bawa motor, Neng, yuk pulang. Saya merujuk kamu sekarang juga. Ya, itu kalimat rujuk, Pak. Rujuk itu gampang. Rujuk itu hanya butuh ucapan. Rujuk tidak butuh akad, tidak butuh wali, tidak butuh mahar, tidak butuh saksi. Rujuk itu cuma ucapan saja. Datangi istri bapak, bilang, Neng, yuk kita rujuk. Atau AA merujuk Neng, yuk kita pulang. Hayu A, pulang ke rumah. Ya. Nah, selesailah ceritanya tuh, Pak, masalah rumah tangga. Nah, lalu bagaimana kalau di kemudian hari muncul lagi masalah rumah tangga? Maka 4 tahapan tadi harus kembali digunakan. Pertama, nasehatin lagi. Yang kedua, pisah ranjang. Yang ketiga, pukul. Atau enggak pukul juga enggak apa-apa, langsung naik ke talak. Neng, aku jatuhkan talak kepadamu, talak 2. Tuh, harus jelas, Pak.
ya, dianterin lagi ke rumah orang tuanya, Neng, kuota AA tinggal 1 nih, talak. Hati-hati ya, kalau mau rujuk, rujuk yang bener. Mau berubah, yuk sama-sama kita berubah. Ya udah, Neng mau rujuk, gampang, tinggal jemput, bawa pulang, selesai. Ya, jadi rujuk itu hanya ucapan saja, gak butuh akad, mahar, saksi dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah talak 2, rujuk, aman rumah tangga. Timbul konflik lagi, maka lakukan 4 tahap tadi. Nasehati, pisah ranjang, pukul. Neng, ini terakhir nih, talak 3. Setelah talak 3, maka tidak ada lagi rujuk. Kalau ingin kembali bersama, syaratnya berat, prosedurnya ketat. Maka jangan sampai ini terucap dari mulut saya, iya, ini kuota saya tinggal 1 masalahnya, tidak ada lagi rujuk setelah ini. Mudah-mudahan dengan nasihat seperti itu, Pak, masalah konflik rumah tangga selesai. Nah, jadi seperti itu cara menghadapi istri yang minta cerai. Bapak jangan emosi dulu, tiba-tiba langsung talak 1000. Waduh, saking keselnya Pak sama istri, ku aing talak sia, talak 1000. Ya Allah, nyesel Pak, nyesel. Ya, jadi kalau lagi ribut sama istri, jangan dulu ambil tindakan, jangan dulu langsung jatuhkan talak, tapi harus melewati prosedur-prosedur tadi. Agar apa? Agar di kemudian hari kita tidak menyesal. Karena banyak bapak-bapak yang menyesal telah menjatuhkan talak 3 sekaligus, Pak, nggak satu-satu. Berantem hebat langsung talak 3. Banyak yang nyesel. Kenapa? Pertama mungkin karena anaknya banyak. Anak ada 7,5. Setengahnya dari mana itu? Anak banyak tapi sudah terlanjur dijatuhkan talak 3. Nggak ada kata lagi rujuk, Pak. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, menghadapi istri yang menggugat cerai. Jangan kebawa emosi, harus dihadapi dengan tenang. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kesimpulannya begini, ketika istri meminta cerai, maka istri juga harus pandai harus bisa mengukur dirinya. Ini saya menggugat cerai ada sebabnya atau tidak. Kalau tidak ada sebab, atau ada sebab tapi tidak sesuai dengan syariat, maka hati-hati akan masuk dalam hadis ini. Allah haramkan baginya mencium bau surga. Tapi kalau alasannya jelas sesuai dengan syariat, KDRT kah suaminya, tidak pernah memberi nafkah dan lain sebagainya, maka perempuan tersebut tidak akan termasuk dalam hadis ini. Itu dari sisi perempuannya. Dari segi laki-lakinya harus menghadapinya dengan tenang. Ingat 4 langkah tadi, dinasehati, pisah ranjang, pukul, dan jatuhkan talak 1 terlebih dahulu. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan menjalankan prosedur-prosedur, tahapan-tahapan yang diajarkan oleh para ulama, kita bisa memiliki rumah tangga yang awet, rumah tangga yang tidak tergesa-gesa dalam menyikapi sebuah keputusan dan masalah. Semuanya harus dihadapi secara dewasa, secara bijak dan pikiran yang tenang. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, dihasankan oleh Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Titik. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah tiba waktu
Isya. Namun kita gunakan waktu azan dan waktu qobliyah untuk sesi pertanyaan. Nanti setelah ditutup dengan doa langsung qomat dan kita sholat Isya berjamaah. Bagi yang ingin bertanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perceraian itu banyak sekali sebabnya. Salah satunya poligami sekalipun poligami. Adakah syarat-syarat poligami, syarat dan umumnya, dan bagaimana caranya itu? Soalnya kan kalau sekarang melaksanakan sunnah Rasul, Syarat poligami. kan orang ini sekarang banyak alasan sunnah Rasul, tapi sayangnya yang tidak untuk aja. Apakah sebab itu memberikan poligami begitu? Ya, pertama, yang namanya hukum poligami itu hanya sekedar boleh, bukan sunnah, Pak, tapi boleh. Disebut sunnah Rasul, betul, tapi yang dimaksud sunnah Rasul itu adalah sunnah Rasul dalam ilmu hadis. Sunnah Rasul perlu dicari hukumnya. Apa hukumnya? Hukum sunnah Rasul dalam konteks poligami adalah mubah. Jadi hukum poligami itu boleh, bukan sunnah. Ya. Maka poligami ini terkadang dipolitisir, Pak, sama sebagian bapak-bapak yang ngebet kawin lagi. Bapak-bapak yang ngebet kawin lagi biasanya menggunakan dalil poligami sebagai sunnah. Itu kan sunnah Rasul katanya. Wah. Menjalankan sunnah Rasul pulah pilih yang enak doang. Sunnah Rasul yang susah, tahajud tiap malam, itu nggak pernah dilakuin, Pak. Betul nggak? Sunnah Rasul tahajud tiap malam nggak pernah dilakuin. Tapi sunnah Rasul kawin lagi pengen banget itu ngebet. Pertama saya pesan sama bapak, kalau bapak pengen poligami, poligami aja. Tidak usah bawa-bawa atas nama sunnah Rasul. Kenapa khawatir? Kalau poligami bapak gagal, nanti yang jelek sunnah Rasul. Nanti yang jelek agama Islam. Karena banyak kaum muslimin yang menjelek-jelekan Islam tanpa dia sadar. Salah satunya tadi, orang poligami atas nama sunnah Rasul, tapi poligaminya gagal, ngeraken, Pak, ngeraken. Yang jelek jadi ajaran Islam, yang jelek jadi sunnah Rasul. Mun hayang kawin deui mah kawin weh, ulah mawa-mawa Rasul. Betul, Pak? Ada sebuah perkataan mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam yang sebenarnya itu tertutup oleh kelakuan kaum muslimin. Betul, Pak? Terkadang Islam itu jadi jelek bukan dijelek-jelekan oleh non-muslim, tapi Islam jadi jelek karena kelakuan kaum musliminnya jelek. Betul ya? Naik motor pakai sarung koko putih, peci putih, ada lampu merah diterobos, orang-orang, Pak, ketika ngelihat orang tersebut yang pakai sarung koko putih, peci putih, nyerobot lampu merah, kira-kira yang disalahkan siapa? Agamanya. Tuh orang Islam tuh kelakuannya nggak taat aturan. Betul ya? Jadi nggak akan bapak yang disalahkan, tapi yang disalahkan adalah Islamnya. Tuh, hati-hati, Pak. Maka bapak kalau pengen ngebut-ngebutan, kalau pengen nggak taat aturan, jangan bawa-bawa simbol Islam. Nggak sesuai pakai celana, pakai baju biasa. Mun arek kebut-kebutan, tidak taat aturan. Bapak pakai sarung, peci, koko, buang sampah sembarangan. Orang yang peduli lingkungan ketika ngelihat kelakuan bapak, siapa yang disalahkan? Agama. Tuh jele osok ngaji kos gitu kelakuannya. Tuh lihat ustadz begitu kelakuannya. Yang disalahin ke ustadannya, yang disalahin agamanya, yang disalahin pengajiannya. Kenapa? Kelakuannya yang jelek. Maka betul Islam ini
tertutupi, terhalangi oleh kelakuan-kelakuan orang Islamnya. Yang ngebuat Islam jelek itu Pak, hati-hati, bukan siapa-siapa, tapi orang Islam sendiri. Termasuk dalam masalah poligami. Nah, lalu bagaimana syarat poligami? Syarat poligami sebetulnya Pak, itu gampang-gampang susah. Ya, syarat poligami itu cuman 2. Pertama, adil dalam masalah nafkah zohir, masalah finansial ya. Yang kedua, adil dalam masalah pembagian malam. Jadi, kalau bapak poligami, maka memberi nafkah harus adil. Adil itu tidak harus sama. Istri pertama anak 1, istri pertama anak 7, istri kedua anak 1. Kira-kira nafkahnya wajib disamain nggak bilangannya? Enggak. Karena adil itu nggak mesti sama. Adil itu yang penting proporsional, seimbang. Ya, yang anaknya 7, nafkahnya 7 juta. Yang anaknya 1, nafkahnya 1 juta. Adil nggak Pak? Adil. Ya, karena itu namanya proporsional, sesuai dengan porsinya. Yang penting pertama Bapak bisa adil dalam segi ekonomi. Ya. Yang kedua, bisa adil dalam segi pembagian tempat tinggal, pembagian malam. Di yang muda 3 hari, yang tua 3 hari. Yang muda seminggu, yang tua. Jangan yang muda seminggu, yang tua sehari. Waduh, ini nggak adil namanya Pak ya. Nah, makanya di Al-Quran disebutkan fankihu ma thabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, silahkan boleh poligami sampai 4 bilangannya. Tapi kata Nabi, kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau engkau tidak bisa berbuat adil, maka cukup sah. Jadi syarat poligami cuman adil kok. Adil dalam masalah ekonomi, adil dalam masalah pembagian malam. Pak Ustadz, bukannya ada ayat wala tastati'u ta'dilu sampai akhir. Ada ayat yang mengatakan bahwa laki-laki itu tidak akan mampu berbuat adil. Para ulama mengatakan makna ayat itu adalah laki-laki tidak bisa adil dalam masalah perasaan. Kalau dalam masalah ekonomi bisa Pak adil. Tapi dalam masalah perasaan, sungguh tidak ada satupun laki-laki yang bisa berbuat adil. Cinta sama istri pertama dan cinta sama istri kedua itu pasti beda Pak perasaan. Ya, jangankan kita, Rasulullah orang yang paling adil, tapi dalam masalah perasaan beliau nggak bisa adil. Di antara istri-istrinya ada satu istri yang paling beliau cintai, siapa? Sayyidah Aisyah. Itulah istri yang paling beliau cintai melebihi istri-istri yang lainnya. Jadi yang namanya masalah perasaan itu tidak harus adil, ya. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa berbuat adil dalam masalah perasaan. Hati-hati Pak, ini ayat suka dijadiin dalil sama para perempuan. Perempuan suka bilang gini, nggak ada laki-laki yang bisa berbuat adil. Itu ayatnya disebutin. Wala tastati'u ta'dilu. Engkau laki-laki tidak bisa berbuat adil sama sekali. Ini laki-laki nggak bisa jawab juga. Oh, ada ayatnya ya. Padahal ayat itu kata para ulama berbicara tentang masalah perasaan. Ya. Adapun yang dimaksud adil sebagai syarat daripada poligami hanyalah 2, adil dalam masalah nafkah, adil dalam masalah pembagian malam. Nafkah ada 3 yang penting: sandang, pangan, papan, tempat tinggal, makan, dan pakaian. Itu harus terpenuhi semuanya, ya. Makanya pesan saya Pak, kalau Bapak belum bisa membahagiakan istri pertama, jangan sekali-kali tambah istri. Kalau istri pertama udah dikasih rumah, mobil udah ada, nafkah cukup, mau kemana-mana tinggal berangkat.
Kemudian dalam masalah ranjang istri juga udah nyerah. Pak, dalam masalah ranjang istri udah nyerah. Waduh Pak, saya nggak sanggup dah kalau begini caranya. Silahkan, poligami aman Pak. Ya. Nah cuman kalau tidak seperti itu ya siap-siap. Rumah tangga bukan membuat sakinah mawadah warohmah, tapi malah membuat bingung 7 keliling. Ya. Jadi pesan saya begini, kalau kita belum mampu untuk poligami, maka tanamkan sifat qanaah di dalam hati kita. Hajenlah pamajikan modelan kos kieu ge sabar weh. Ulah sok kabita kanu lain. Nya, kabita mah kabita tapi sabar weh. Ulah amun nyieun pipasyaeun. Amun nyieun pidorakaeun, ulah sabar qanaah, ya. Kurang lebih seperti itu syaratnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah masuk waktu qomat ya. Kita tutup saja. Cuman abis ini kayaknya banyak yang WA nih. Pak Ustadz saya malu nanya depan jamaah. Ya, WA. Yang nggak tahu nomor saya tanya Pak Sulam. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'manna kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basiru wa khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.